langsung deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajbur ummata li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waghfir ummata li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari yang barokah mulia ini, yaitu hari ke-13 bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita sama-sama masih dicang sehat walafiat, panjang umur, diberikan kesempatan boleh hadir di Masjid Jami Al-Ihsan Puyung niki. Mudah-mudahan keringanan langkah pelunggum sami semata-mata mencari ridha Allah, semata-mata mencari rahmat Allah. Mudah-mudahan mesang idap juk masjid niki adin mesang gama entat tamu surga. Amin ya rabbal. Oleh karena itu, dakwah kita pergunakan sehat niki jangan disia-siakan. Ni'matani bahasa Indonesia Nabi, maqbudun fihi ma'alin nas, kasirun minan nas bahasa Nabi. Dua nikmat manusia sering tertipu, sering lalai bahasa Indonesia Nabi. Besa dua niki nikmatul sehat wa nikmatul faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nggih. Jangan kita selalu mengatakan nikmat terbuka hati, saya belum dikasih, nikmat terbuka hati saya belum diberi hidayah. Bukan. Kita ketuk hidayah itu baru kita akan diberi hidayah oleh Allah SWT. Kapan lagi kita akan menunggu perhadirin kalau tidak hari detik ini kita mulai Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu pergunakan sehat, mumpun masih sehat. Gunakan kesempatan mumpun kita diberikan kesempatan. Ingat, waktu ini jauh, tapi yang dekat adalah kematian. Betapa banyak saudara-saudara kita sudah lingsir diambil. Di tadi pedalaman inna lillahi wa inna rajiun. Kemarin di Lingkung 3 berturut-turut niki sampai tahlilan niki nikah tarawih. Tarawihnya tahlilan ronde sekek, ronde 2, ronde 3 ni. Mudah-mudahan kita sehat, amin. Nah, inilah yang kita harapkan. Maka pesan dari Nabi, kita perlu renungkan, hayati, amalkan. Ightanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datang 5. Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Karena satu saat kita akan kembali menghadap Allah. Kita dilahirkan bersih, maka kita juga pulang menghadap Allah dalam keadaan bersih. Nah, ini yang kita harapkan para hadirin. Kemudian yang kedua, wasihhataka qabla sukmika. Sehatmu sebelum sakitmu. Sila. Kalau kita sehat, luar biasa nikmat para hadirin. Kalau kita sakit, sudah segala-galanya tidak nikmat para hadirin. Apabila kita diuji rupa sakit oleh Allah, maka 4 malaikat turunkan malaikat oleh Allah. Allah turunkan 4 malaikat. Ketika kita ditimpa sakit, maka Allah utus 4 malaikat. Untuk apa malaikat niki turun ke bumi? Pertama, yunzaul quwwah. Pi badani. Allah akan cabut kekuatan tubuh kita. Sila kalau kita sakit, pasti lemah. Lunglai tubuh kita niki para hadirin. Karena sudah dicabut oleh malaikat kekuatan kita. Kemudian yang kedua, malaikat yang kedua, yunza'u launul wajah. Yang kedua, malaikat ini mencabut cahaya wajah kita. Makin segar, bugar. Kalau sudah sakit, murung, lesu,
loyo, apa kau ni kena warun muat ni kisila. Berembe Pak Dokter. Ha ni biasa ni bedah dengan doang puruk niki. Nggih, yang pernah dibedah sama dia. Nggih, alhamdulillah. Ternyata luar biasa. Ada hikmah di dalam operasi niki tiang. Tugas operasi niki. Nggih harus tanda tangan keluarga ande tak mati niki tiang. Lagu alhamdulillah masih tersehat berdait. Amin. Ternyata orang yang dioperasi niki subhanallah, kita diimpus napera dibius. Ampura niki. Nggih, kalau mau di setengah niki dibius di sini. Ilik tulang bungkak niki, tersuntik niki oat bius niki langsung jalan niki. Ndak terasa niki, maaf. Selapu apa, celana apa lebih terbuka niki. Dia tahun diri. Palu mencegal niki mencatok naik. Arah idap. Waraan. Menadik jul apa arah idap. Dia narak ni. Maka belondan tentu di rumah sakit. Nah ini kan. Artinya apa perhadirin? Makanya kalau kita mati nanti, kalau kita mati beriman, Allah ridho, maka rasanya sakit sakaratul maut itu hilang perhadirin. Den bina marak dengan tebius baru dia narak idap penikit tiang. Karena apa? Ketika kita mau sakaratul maut itu malaikat datang. Nggih. Memperlihatkan kita keindahan sorga perhadirin. Ketika kita melihat keindahan sorga, kita tidak fokus sakitnya badan kita, tapi yang kita fokus indahnya sorga. Sampai dicabut nyawa, wadinar idap niki perhadirin. Tiang bayangkan dalam operasi niki tiang. Kan kita mau dioperasi, mau dibedah, kita punya kulit ini kan sakit. Tapi karena dioperasi, dia nara idap perhadirin. Nggih, subhanallah. Nah itulah yang artinya apa? Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang beriman mendapat ridho Allah dalam kematiannya, insya Allah matinya husnul khotimah. Amin. Kemudian para hadirin, kalau kita sakit, yang ketiga Allah cabut yunza'u ladzatut tu'am. Allah cabut nikmatnya makanan. Nih, kalau sudah sakit niki, sudah makanan sudah nggak enak lagi. Biasanya nanti kita berbuka pakai kolak niku enak sekali. Tapi kalau sakit pahit doang rasin para hadirin. Mau minum saja air napi jak bentuk, kalau sudah sakit ya pahit semua niki. Dicabut nikmat makanan niki oleh Allah SWT, oleh malaikat niki para hadirin. Kemudian yang keempat dicabut adalah yunza'u dzunub ala badani. Itu dicabut dosa-dosa kita amat sakit Bapak Ibu. Alhamdulillah. Makanya jangan ngeluh kalau sakit niki tiang. Sebenarnya kita mau diparut dosa. Makanya kadang kita bayangin saudara-saudara kita, tetangga kita sakitnya bertahun-tahun, bahkan stroke, maaf setelah dia stroke niki terus jatuh, innalillahi wa inna ilaihi. Ternyata Allah memberikan kebaikan orang-orang beriman niki para hadirin. Allah tidak siakan kalau kita diuji sampai bahasa Nabi, seandainya Anda ditusuk sama duri, duri pantek niki tiang kan sakit. Itu juga adalah sebagai penghapus dosa para hadirin. Serendah-rendah kita ditonjok sama dui, kemudian kita subhanallah, kita baca, kita berzikir, maka itu juga pengampunan dosa. Apalagi sabelik-belik entar tuji salah tali niki para hadirin. Tapi kalau kita mau sehat, maka Allah akan kembalikan raut wajah kita lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, Allah berikan semangat kita untuk makan minum. Sila dengan baru sehat ni kelebat mau makan, semua mau dimakan ni kita. Karena baru sehat ni kita. Begitu juga dikembalikan kekuatan badan lagi oleh Allah SWT. Cuma satu tidak dikembalikan niki, dosa kita hilang sudah dosa kita niki. Alhamdulillah. Makanya pergunakan wasihataka qabla sukmika. Sehatmu sebelum sakitmu. Namun tak sakit mahal biaya Bapak Ibu. Mat berdui BPJS, alhamdulillah. Lagu menit berdui lah, begak sugul kepek niki. Niki sebut tangguru niki selakalas batur tiang niki. Konslet jantung tiang. Konslet tentuan tidak bisa ditangani di rumah sakit Mataram, dilarikan ke Jakarta. Sekedar terpemenuk sekedik kelep, menu 100 juta. Terpemenuk doang kelep jantung sekedik nu 100 juta. Arak kepek 100 juta. 100.000 baru nah. Oleh karena itu ayo kita syukuri sehat niki para hadirin. Jangan sia-siakan. Mumput masih sehat niki tiang. Kemudian wa faraghaka qabla suglika. Sempatmu sebelum sibukmu. Apa riwayat ini mengatakan sibukmu ni maksudnya adalah sibuk li dulu kiamat lemak.
Sibuk dengan urusan kita yang sangat luar biasa, kesibukan kita. Ayo, kesempatan kita makin. Kapan ada waktu luang, kita ngaji, kita ibadah, kita berzikir, apa saja yang sudah diajarkan oleh tangguru-tangguru kita amalkan aja. Marak basin istiqomah. Ini yang mahal niki. Takwa istiqomah. Di belakang niki ada tulisan, wujudkan kembali nilai-nilai ketakwaan kepada Allah yang istiqomah. Jadi istiqomah, tak usah banyak-banyak zikir, udah sedikit tapi istiqomah. Terus salat jamaah. Ini sekali baca Quran sebongkol kan baca. Ada ini je. Sekedik terus jalan istiqomah. Itu lebih afdal para hadirin. Kemudian selanjutnya yaitu wa ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum miskinmu. Jadi kalau kita diberikan titipkan rezeki oleh Allah, ya kita bagilah ni kita. Berbeda cara ni kita. Karena ketika kita berbagi, di sana merasakan nikmat luar biasa. Sila makin ibu-ibu pelunggum sami pulang dari pengajian niki, pelunggum sami taruh air. Anda pi kurma untuk berbagi niki, rasanya lain rasanya dengan kita pegang, dengan kita lepas para hadirin. Makanya Abu Talhah, salah seorang sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah beliau punya kebun kurma di Madinah. Saking indahnya, langsung kebun kurma niki para hadirin, dia sedekahkan para hadirin. Setelah dia jual, kemudian dia sedekahkan hasilnya. Abu Talhah orang terkaya di Madinah, di antara orang terkaya di Madinah, namanya sahabat Talhah. Saking sugih para hadirin, dia punya kebun terindah, paling bagus kurma ni ketiang. Ade mak sebut nomor sekek bah kurma. Aman pelunggum sami sak mangkin kurma-kurma ni kejak macam-macam milik dia. Tunisia, Malik Mesir, tapi kurma yang paling bagus ni adalah kurma ajwah yang langsung dari tanah Madinah para hadirin. Makanya kalau ada bilang kurma Nabi Madinah, itulah yang asli. Karena ajwa niki bisa ditanam di Lombok Utara, tetalet masih niki mangkin. Lagu yang dimaksud niki lima di Madinah. Ini punya kelas kurma niki juga. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 niki tiang. Sila yang berhaji nanti silahkan bisa beli di Mekah maupun Madinah. Para hadirin yang Talhah niki setelah dia napiaran, dia jual dia punya kurma kebunnya niki, kemudian disedekahkan semua per hadirin. Jadi kurma-kurma masyarakat Madinah dikumpulkan jadi satu. Dibeli dengan harga 2 kali lipat. Sehingga masyarakat itu senang karena harga melambung tinggi. Setelah itu dia sedekahkan lagi per hadirin. Pada satu hari, ada raja dari Afrika mencari kurma busuk. Jaring kurma-kurma masyarakat kada di Madinah yang tidak laku-laku dia beli, dia kasihan sama petani, dikumpulkan dia beli, udah walaupun tidak dipakai niki dibeli. Subhanallah, yang namanya sudah rezeki niki jadi dengan sugih, tetapnya sugih niki. Langsung raja Afrika niki mengatakan, saya mencari kurma busuk karena kata dokter untuk mengobati rakyatnya di sana harus pakai kurma busuk. Akhirnya diinformasikan ke Talhah, diborong semua kurma-kurma yang busuk itu dibeli. Tadi sudah bersedekah sampai bilang sama istrinya, sudah kita tidak ada tanggungan, sudah bebas, kita sudah aman, sudah. Ternyata kurma busuk itu laku juga para hadirin. Dasar orang kaya, kaya lagi para hadirin. Makanya kita tidak boleh iri para hadirin. Wa ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum miskinmu. Banyak berbagi, nanti akan datang rezeki kembali. Amin ya rabbal alamin. Wa syababaka qabla haramika, yang terakhir masa mudamu sebelum masa tuamu. Sila mumput masih sehat, masih bajang, kesempatan niki tiang. Biji-biji terutama niki berikan semangat untuk menghafal Quran, belajar agama niki tiang. Lemak mutah-tuah mulah para diri. Mutah lengse lemak anak jari tua jari dengan hafizah kita dirunguk yang benar besok niki tiang. Amin ya rabbal. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan pada hari ke-13 ini semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Setiap langkah-langkah kita ke tempat ini juga mudah-mudahan dihitung sebagai pahala dan diampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid darain amin radhiyallahu anna wa ankum milanqal. Babus sabri. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin niki kita lanjutkan yang kemarin kita sudah buka tentang babul ikhlas dan niat. Kemudian yang minggu berikutnya niki babut taubah. Kemudian semakin niki kita buka babus sabri, bab sabar. Bab sabar. Kenapa kita disuruh sabar para hadirin? Dalam hidup ini penuh ujian dan tantangan para hadirin. Kadang-kadang ada yang kuat menerima ujian ini maka dia yang sukses. Kadang-kadang ada orang yang tidak kuat dengan ujian ini maka dia yang KO. Oleh karena itu kita kuatkan diri kita lahir batin, yaitu dengan selalu berdoa, dengan pendalaman agama, sehingga ketika kita diuji oleh Allah SWT kita tahan pukul, tahan dengan ujian-ujian niki. Sebagaimana Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyir sabirin. Allah berfirman, wa lanabluwannakum, akan kami uji kalian bi syai'in dengan sesuatu minal khauf, rasa takut. Kena rasa takut niki Bapak Ibu, takut kehilangan harta benda, takut gempa. Pokoknya banyak sekali ketakutan kita para hadirin. Walju', juga Allah juga akan menguji kita dengan kelaparan, artinya berkurangnya harta. Walju' niki lapar, kadang di rakyat mek niki kadang-kadang. Tidak ada yang kita masak. Saking Allah uji kita dengan kelaparan para hadirin. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Kadang waktu orang tuanya masih hidup, Masya Allah, bisnis lancar. Tapi setelah orang tua meninggal, hilang semua bisnis niki. Di tahun lain dia, subhanallah. Wa naqsim minal amwal, kadang harta kita baru narak besok hilang. Kadang arak besok hilang. Bisa terjadi maram niki. Harta kita berkurang. Wal anfusi, yaitu kematian. Baru dedeman boye senina dipanggil oleh Allah. Baru boye demat boye anak dipanggil oleh Allah. Atau sebaliknya niki. Ini juga diuji oleh Allah berupa kematian. Was samarat, buah-buahan. Bagaimana kita diuji dengan buah-buahan niki? Ketika kita bercocok tanam padi, tanam buah-buahan, baru tak panen niki datang erang, datang wabah berupa tikus dan sebagainya niki, hasilnya gagal niki dia. Ini ujian juga para hadirin. Niki. Wa basyir sabirin. Berikanlah kabar gembira orang-orang yang diuji dengan berbagai macam musibah, berikan ujian kalimat sabar. Sabar semeton. Sabar. Ini wantam tuji ni. Amnyam tangka derajat Allah Ta'ala. Akan diberikan yang terbaik. Berikan semangat pun pasti niki tiang. Makanya sabar niki dibagi menjadi 3 bahasa di sini Nabi. Pertama namanya as-sabru bil musibah. Yang kedua as-sabru bit ta'ah. Yang ketiga as-sabru bil maksiyah. Sabar yang pertama adalah sabar yaitu dengan musibah. Ini yang namanya musibah kita tidak pernah inginkan yang namanya musibah. Tabrakan, tenggelam. Baru-baru keluar dari TV niki kapal napi dia niki. Kapal Nanggala ara niki tiang. Hilang niki kapal selam niki tiang. Wallahu alam apa masih hidup, wallahu alam bisawab niki. Mudah-mudahan ditemukan, amin. Mereka juga saudara kita semua. Hubbul watan minal iman, ya. Cinta negeri itu adalah bagian dari iman. Kangen Indonesia. Kangen Indonesia pun kan. Deman milih Indonesia. Amun beda mana kirim jep India nani. Ya, mesti ajak deman ke Indonesia niki apalagi nilai poyong. Ni pokok nara ya kena din deman nilai poyong muni ja siap tanda tangan kepala desa. Ni hubbul watan minal iman. Bahasa Nabi niki cinta negeri adalah bagian daripada iman. Betan monyan ida bersemeto niki tiang ketika pelunggum sami berhaji. Ketika kita berhaji ada dari Medan, dari Jakarta, ketemu di sana lah semeton idap niki, bersaudara idap niki tiang. Subhanallah. Apalagi secara Islam niki tiang, andet niki dengan Mesir, dengan
Maroko dengan ketemu jadi satu karena disatukan dalam kalimat la ilaha illallah. Mereka senang, gembira, sampai pernah tiang dapat sahabat niki di Mekah niki tiang waktu biasa Ramadan niki umrah niki tiang sambil tarawih, selesai tarawih dapat kenalan antara maghrib isya menunggu niki, dapat kenalan orang Turki tiang. Kok nyambung dia dengan orang niki lah, dia kasih kita tasbih, dia kita kasih minyak wangi, arahnya jauh dalam masjid niki. Sampai sekarang tidak bisa kita lupakan. Makanya jadilah dalam hidup ini selalu yang bisa dikenang orang. Jadilah manusia yang selalu dikenang kebaikannya, sehingga ketika kita dikenang kebaikan kita, maka orang itu insya Allah dia akan bacakan doakan kita. Jangan sampai kita memberikan yang terburuk buat kita, maka tiada doa untuk kita. Na'udzubillah min. Nah oleh karena itu maka Ramadan niki disebut dengan Syahrul Muasat, bulan kasih sayang niki para hadirin. Berbagai macam cara supaya kita saling sayang menyayangi. Di antaranya adalah saling memaafkan. Nah ini bulan memaafkan niki, karena orang yang memaafkan orang niki pahalanya tiada batas para hadirin. Pelik gati pahala seorang yang bisa memaafkan. Bagaimana supaya kita sambung silaturahim lebih mantap? Bahasa di sini Nabi, silu arhamakum bisalam, bahasa sambung saudara-saudaramu itu dengan banyak-banyak ucapkan salam. Bukti dengan saling kangen niki amun tukul bebareng niki betah. Berun dengan dik bedemenan niki mentungkul kajine dan betah. Itu inti niki tiang. Amun dengan suka sama suka dengan saudaranya niki, kalau dia duduk sejam 2 jam kawin berjaga niki. Lagu amun dik jocok niki tiang mental. Dia seberat betukul tret ni nyebut. Ngincang niki. Makanya mari kita tanamkan dalam diri kita ini, yaitu saling memaafkan, tanamkan persaudaraan kita. Tidak usah kita saling membenci. Selalu saya sampaikan, mari kita berpikiran positif. Mungkin yang negatif kita perbaiki, yang jelek ini adin saya yang solah malik niki. Arak yang sida adin peririk malik niki adin saya yang solah. Ya namanya manusia niki, balin dosa balin salah, perlu terus diperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki? Ad-dinun nasihah. Maka datanglah agama, nasihat itu terus hati niki. Ngonek tebing nasihat lunak dia lagi. Adin ada kerah dalam keluarga, ngasih aja nasihat lama-lama lunak dia. Dan bina marak batu kalau dimasak lunak dia. Besi begitu kerasnya kalau dibakar lunak dia. Insya Allah hati juga kita akan lunak para hadirin. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar niki pahalanya sangat besar, tanpa batas diberikan oleh Allah SWT. Makanya sabar yang pertama tadi sabar terhadap musibah. Allah berikan pahala niki besarnya antara langit bumi, 300 derajat diberikan oleh Allah. Orang yang sabar terhadap musibah, berapa derajat diberikan? 300 derajat. Yang 1 derajat besarnya bainas sama'i wal ardh, antara langit bumi besarnya. Yang kedua yaitu as-sabru bit-ta'ah, yaitu sabar melaksanakan ketaatan pada Allah. Berun contoh sabar terhadap taat pada Allah, ini kan bariat berangkat sembahyang asar. Kadang-kadang tantangan beratnya, ya tedam bemai, saya lemas sudah ini. Sholat apa enggak berjamaah, itu tantangan. Tapi kita bisa melawannya, ikut sholat jamaah. Kita diberikan 600 derajat per hadirin. 1 derajat antara 7 lapis bumi sampai 7 lapis langit per hadirin, atas kesabaran kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini tantangan. Ngaji pun ngaji dik. Bertantangan nih kita, paksakan diri, langsung kita dapatkan 600 derajat per hadirin. Kemudian selanjutnya yaitu as-sabru bil maksiyah, yaitu sabar terhadap maksiat. Mungkin bisa terlintas dalam pikiran kita ingin melakukan maksiat, tapi kita bisa halau kita punya pikiran niki borong milik gawe. Maaf, melet baik anu dengan misal tantangan baik ndik main iman niki. Ndik ka baik jak lawan niki, maka diberikan 900 derajat per hadirin. 1 derajat 2 kali 7 lapis langit, 2 kali 7 lapis bumi para hadirin, itu akan diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai ada sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita sering ngaji sebut pahala terus? Bagaimana besarnya pahala itu? Maka digambarkan oleh Rasulullah, pahala itu yang kau dapatkan, ya seandainya ditimbang, pahalamu sangat besar. Nggih, sangat besar pahalamu. Kalau ditampakkan pahala makin iki di mana kita letakkan? Nggih. Nah, contoh, belum kami pergi sholat jenazah, bahasanya kan pahalanya seperti kirot, satu kirot niki seperti gunung Uhud pahalanya. Nggih. Seandainya pelunggum dikasih makin marak gunung pahala niki, mu kira-kira beta matuluk. Sida bega galuh halaman tu balik. Nah ini pahala marak kebeli gunung Renjani dua ada tam toluk. Pasti akan berkelahi nanti semua mau naruh. Nggih. Nah artinya apa? Allah sembunyikan pahala itu, besok kita diberikan di hari kiamat. Nggih, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semuanya pahala kita besok akan diberikan pada hari kiamat. Wa qala ta'ala wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Dan kami akan uji kalian sampai saya mengetahui mana orang yang benar-benar bersungguh-sungguh berjihad di jalanku, wassabirin, dan penuh kesabaran. Jadi iat miskin ara ujian, iat sugih ara ujian. Pokok setiap langkah niki ada ujian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengantisipasi ujian niki? Selalu kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah menarik para hadirin, diceritakan oleh sahabat Rasulullah bersama Abu Hurairah. Beliau bercerita bahwa Rasulullah pernah bercerita ada 3 orang di zaman Bani Israel. Pertama, orang ini ya akro, abros, a'ma. Jadi Rasulullah bercerita dulu di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa, ada 3 orang diuji oleh Allah. Pertama, orang ini abros, yaitu penyakit belang. Nggih, belang awak niki tiang. Terus yang kedua yaitu akro, botak. Tapi kena botak niki. Botak kan jadi tibuk bulu niki. Nggih, botak. Kemudian sakatelun a'ma, buta. Akhir diutus seorang malaikat oleh Allah Taala untuk menguji orang 3 orang niki. Didatangi yang pertama niki yang abros, yang belang niki. Kemudian ditanya, ayu syai'in ahabu ilallah. Hai orang yang belang badannya, apa yang kamu inginkan pada Allah? Apa jawabnya? Launun hasan wajhun wasa hasan basin. Saya ingin kulit yang bagus dan wajah ada yang ganteng. Biar saya tidak malu sama teman-teman. Dengan izin Allah langsung diusap dia punya tubuh niki, seret, langsung sembuh penyakit. Setelah dia sembuh penyakitnya niki, ayul mal ahab. Kemudian harta apa kami inginkan? Maka dia jawab al-ibil. Oh, saya kepingin diberikan unta. Langsung dikasih unta hamil. Ketika dikasih unta hamil niki, subhanallah, berjari niki unta. Kemudian malaikat kedua berbentuk manusia datang lagi kepada akro yang botak niki. Ditanya, ayu syai'in ahabu ilallah. Apa yang kami inginkan pada Allah? Apa jawabnya? Sya'run hasan. Saya kepingin punya bulu polak-polak kenu. Lah diksemal botak-botak doang dikena. Ipin-upin doang dikena si batur ni. Akhir apa terjadi? Langsung tusah potak kena tiang, langsung tebing bulu tiang. Pokok mbih taparan bulu paling solah ni ya wah. Namun tiang jandek solah bulu, tiang kerong bulu. Permi, tanjep je kereteng apa ye? Kereteng. Kereteng bulu. Yang pernah berniat, ya Allah, ican lemak senine sak kereteng on tetung kereteng tapi. Mabe niki ampura niki. Yang pernah berniat, ya Allah, lah kesolah ruan bulu dengan bom ombak ruan di lah tebit ya Allah taala. Angkat lemak berdoa inding senine malik inding bulu sak berembi ande. No sak aparan. Sak mulus no napiara. Sak boarding no. Nggih, walhasil napi yang tunas dikasih oleh Allah, cuman ada jeda waktunya para hadirin. Yakin Allah akan berikan. Makanya yakin. Makanya almarhum Tuan Guru Ibrahim
Allah yarham, selamat dalam kubur, tuan guru kita bersama dulu. Ni selalu saya iring kalau ada acara sama beliau. Ketika saya punya ceketer tiang Honda dimin tegak pendet doang sogul. Pokok dengan temuri yang kesekuk si pendet. Ni mu terus tuan guru lunas ke bedo resep. Adik tahu budi mobil sasolah marak batur. Napi basin beliau, engkah ending Honda sak mencetia, ending sak belian lemak unin, am tebing salah tala anak ku ni meni. Kalau mati itu tidak bisa saya lupakan para hadirin. Saya yakinin minta sama Allah, ya Allah berikan ya Allah. Ya Allah berikan ya Allah. Subhanallah, Allah berikan lebih apa yang kita minta tadi itu. Makanya mutnuna cukalah tal minta besar-besar, ini kocek-kocek. Amin. Makanya arbaatun min alamati sa'adah. Ada 4 alamat dengan bahagia. Pertama, al-mar'atu solehah, punya istri yang solehah. Udah bahagia masih lah niki. Kalau punya istri yang solehah niki tiang. Aman sudah punggung sami. Yang kedua, al-maskanul wasi', yaitu punya rumah yang artin luas lah niki tiang. Artin arak kamar bijem, arak tau pawon, arak tau garansi. Ini sudah bagus sudah niki. Nindri kamar sekek tutot nampi, tutot beroa, tutedem senine anak kumpul dari sekek itu. Lagu ini ki ujian Allah, melejak marak dengan lagu minta sama Allah akan dikasih niki tiang. Sempalah narak datang bedah rumah nu kan. Dari Jakarta le mu langsung 2 jelo mu langsung jari balik. Mu latihan nangis silih nani. Aduh. Kemudian ketiga alamat orang bahagia yaitu al-jarus soleh. Kita punya tetangga yang baik-baik. Bagus tetangga kita bertetangga niki. Ndak kita saling suka mengganggu, bahagia udah niki. Kemudian yang terakhir adalah al-markabul hani, yaitu mobil yang nyaman. Mekenan mobil yang nyaman niki, dek beli ceketer sak batuk-batuk nu. Oh itu tawaduk ni, subhanallah. Dan lapak solat jamaah nu tan macet tilik jembatan, sorong malik andek nu. Dia majak lengek-lengek cet lagu set jelap sampai tujuan niki tiang. Yang penting sampai tujuan. Ini bahagia sudah niki para hadirin. Amin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian orang yang tadi akrok itu dia tusap otak ke niki langsung berbulu tiang. Bagus rambutnya. Kemudian ditanya harta apa yang kami inginkan, al-baqar. Kemudian dikasih seekor napiara sapi niki tiang dalam keadaan hamil. Kemudian malaikat niki datang malik juk napiara niki yang ketiga datangin yaitu a'ma. Datang juk dengan sabuting. Ayu sain habu ilallah, apa milik? Ayyaradallahu basari. Ya Allah, doa kadek sak tahu ngengap, bisa melihat. Makanya langsung diusap wajahnya, langsung dia bisa melihat. Setelah bisa melihat, apa milik harta ini? Oh, aku dah milik aku al-ghanam ini, bembek milik. Akhirnya masing-masing 3 orang niki dilepas terus niki. Yang botak jalan arat samping, yang belang arat unten, kemudian yang buta kambingnya niki jalan sudah. Akhirnya beberapa tahun kemudian malaikat itu datang. Cara datang niki dalam keadaan marak dengan pengemis, compang-camping dan datang. Pertama yang didatangi niki adalah abros, orang yang pernah belang niki. Wah solah, ganteng gagah, pira dek mut merari wallahu a'lam bisawab. Wah ganteng dengan niki. Nggih, akhir setelah didatangi, saya ini orang musafir. Saya kehabisan bekal, saya minta 1 ontamu untuk saya bertahan hidup. Apa jawabnya? Jawab daripada abros dulu niki, oh masih lemak ginding, ini aku bekelelah kelungar tu ni. Munafi ni tetanu terus isi malaikat niki laik muktao dan sida unin. Dulu anda itu kena penyakit napi belang, kamu disembuhkan oleh Allah. Tebim unta laik unin lagu cuek anda kat menginding aku unin. Hanya pergi orang pengemis niki datangin malik niki tiang juk napi akrok sak botak niki. Begitu juga saya ini pengemis berjalan jauh habis bekal meminta sapinya 1. Oh dendek mindeng aku mahal lagi sampi nani pira 15 juta haji. Lain nak bilang mindeng pahala unin. Tak punik malik isi dengan di laik muktawam tidak botak laik unin meni nadi wasolah bulu mudah-mudahan madim miskin unin berdoa naudzubillah min. Akhirnya pergi lagi
akhirnya mendatangi orang yang buta niki tiang. Dia sampai buta, tiang niki adalah pengemis, sudah kehabisan bekal, minta kambingnya satu. Apa jawab orang buta ini? Oh, saya tahu diri saya dulu buta. Alhamdulillah saya bisa melihat orang semua. Dulu saya miskin dikasih kambing banyak. Apa jawabnya? Hei nenek-nenek, silahkan pengemis ambil semua. Kamu mau, mana kamu suka kambing, ambil semua. Kemudian apa jawabnya pengemis ini? Amsik malak, ambil hartamu dua, pegang. Ndek ka inde, saya sedang menguji anda. Maka setelah itu malaikat ini pergi. Maka yang dua niki dengan sekeentan mati. Napi naran unta terdait saran penyakit corona. Nih langsung tepinan masker lalu si polisi. Nah, dia menah datang kubur nyedi. Dia menah nyedi polisi. Bih mati anu unta. Sak menu juga yang botak ni bih botak kan malik. Engkah nanu. Nauzubillah lagu saseke niki gara pemurah, maka dia terus hartanya niki para hadirin. Subhanallah. Nah, oleh karena itu sila apabila kita diuji dengan napi bentuk musibah marah, maka kita hadapi dengan penuh kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini, mungkin ada pertanyaan dua saja nggih. Kebetulan makin ada haul guru kami Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki Mekah nggih bertempat di Tangguri Ijik niki mungkin ada pertanyaan dua saja nggih. Sila dua pertanyaan saja. Namun kira-kira ada ini merasa nggih. Nggih, kada sikit nggih, mumpung kada pertanyaan niki. Warak. Sila. Napi, deh. Ya? Oh, sabar bikin syukur. Nggih. Nggih, mbe solahan sabar bikin syukur. Bahasa desire Nabi nggih, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian pandai bersyukur, maka saya akan tambahkan nikmat diberikan oleh Allah. Juga sabar disebutkan dalam ayat innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar dicintai oleh Allah. Mana lebih afdal? Semua bagus doa ni kita. Apabila kita pandai bersyukur, maka ditambah nikmat. Apabila kita diuji, maka kita sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, maka dia terima dengan lapang dada, maka itu juga pahalanya tanpa batas per hadiri. Semua bagus per hadiri. Makanya kita banyak-banyak mengucapkan ya syakur, ya syakur, ya syakur, ya syakur. Nanti Allah akan tambahkan rezekinya. Kalau napiaran sabar, maka kita perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena kalau kita diuji niki kestabilan batin niki dan pikiran dan mumat atit dan kena niki berkat kita berbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka rasa napiran baru susah gelisah akan dihilangkan. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali setiap hari, 100 kali setiap hari, maka Allah akan jauhkan kita dari 99 balak musibah. Siwak 99 musibah paling kecil susah. Paling kecil susah. Cuman kita kurang istiqomah nih kita. Oleh karena itu mari kita amalkan istiqomah. Setiap hari la haula beritkan. Boleh kredit. Pokok sejelono 100 kali niki. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa. Terus ulang-ulang 100 kali. Insyaallah siwak puluh siwak bala musibah kita akan dihilangkan oleh Allah SWT. Paling kecil Nabi baru niki susah. Jadi syukur kita banyak-banyak bersyukur. Yang balik yang kode ucapan alhamdulillah. Misal pelunggum sami diberikan nikmat besar, alhamdulillah. Nikmat kecil, alhamdulillah syukur. Ikuti alhamdulillah syukur. Mana lebih dahulu? Diikuti alhamdulillah dulu. Alhamdulillah syukur. Kadang ada yang mendahulu syukur alhamdulillah, tapi tidak jadi masalah niki mana ambil apa juluk niki. Yang penting kita bersyukur
Dan yang kedua, kalau kita diuji dengan musibah, kita bersabar. 3, sabar ni baru. Sabar dengan taat kalah tali pacu ngaji, wah mot 600. Sabar musibah 300 derajat. Sabar gawe maksiat bau tahan diri 400 derajat. Tinggal kita pilih niki perhadiri. Lagu mudah istiqomah kita selalu sabar. Amin. Tidak ada orang hidup ini enak. Dunia doang susah mikir. Maaf. Di manjaran diskusi lelah mikir. Permintaan ada rami nani ini. Lelah mikir. Sirat lelah mikir untuk akhirat para hadirin. Amin ya rabbal. Sila satu lagi. Satu lagi kira. Sabili. Ibu jangan kita terus di jawab pertanyaan. Nggih, yang kasih satu masalah para hadirin. Nggih. Berembe hukum marak basin baru niki kita naik kendaraan. Pas naik kendaraan niki ngutak. Batal pasin apa ndik? Kalau tujuan kita berkendaraan niki ya bertais misal niki. Mau makan itu bayangin yang ngutak niki tiang. Tahu-tahu di perjalanan keluar sendiri. Ndik batal niki tiang. Kecuali kalau dia kakok-kakok tamak-tamak iman. Batal niki para hadirin. Kemudian yang kedua, penting juga ibu-ibu yang memakai kincu. Bapak-bapak kadu kincu. Lipstick. Kalau ibu-ibu kalau memakai lipstick di siang hari marak makin niki nggih makruh. Saya ngak kembik kadang-kadang nimit kadu kincu arak rasun berembi adek tu. Nggih, arak rasun niki lagu amun sekedar rasa ndak jadi masalah. Lagu warnanya merah kemudian bercampur dengan liur kita telan. Telan sama niki maki ini yang membatalkan puasa. Lagu ande tak kadu niki makruh, lagu dende berkincu aneh. Barengkah berbuka berkincu tebal-tebal aneh. Ya ibu-ibu, nyindian lalu makan miring kincu. Nggih, bau masih niki tiang. Begitu juga menggosok gigi, penting juga. Menggosok gigi paling afdal niki nyeker sebelum imsak. Arti sebelum sembahyang subuh, sebelum ngebang subuh niki kita gosok gigi. Adin napiaran demin tamu puasa wah bersih niki tiang. Nggih wah solah niki. Ande tiap bersikat pagi hari boleh. Lagu bareh demin tengah hari niki makruh. Ya kembik karena bau mulut orang puasa lemak lebih wangi daripada minyak kasturi. Itulah yang mahal niki tiang. Makanya kalau nyeket uduk berkemumuh dendek keras-keras. Biasa-biasa doang. Biasa-biasa. Lagu aman dua puasa belik-belik, menini ger-ger, gar-garoh. Adik mone. Lagu puasa adik dulu. Bahkan makruh ketika mau berbuka, anggaplah omak mulut kita niki dengan ludah kita. Jangan dibuang, minumlah dengan bekas niki, minum. Di sanalah berkah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berembe hukum makin niki masalah tijuk. Kadang-kadang jika sembahyang, kan? Bertijuk juk dua dia tahu lagu kumpul tijuk telik dalam jangkem niki. Pasal ulama amun masih le dalam bibir, niki bibir. Mbengkah sak tertutup niki masih untuk dalam membelat kanggo niki. Lagu amun nak sogol le luah bibir tamak malik, niki jak batal niki tiang. Terus yang kedua mungkin pelunggum sami selema. Selema niki sogol eros ni. Angka solas. Hidup cuk-cuk ni sogol tamu menu. Sogol tamu. Pasal ulama niki amun tamak malik juga batal niki tiang. Nggih, amun ini sogolan buah. Berbicara siapan tisu dekat kantor. Cari dengan Mekah niki amun nak tarawih ya bertijuk amun itu jande. Mun siapan tuan bertijuk tekak kaleng. Allahu akbar. Jamaah sak lain Allah ngotor wen polak dia. Amun ini jak jauh niki jamaah nggih tisu tamak di kantong aman wah niki tiang. Paham nggih? Mungkin sampai di sini tiang sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya. Nanti kami ada pertemuan dengan Tang Guru Abah Hiji niki karena Syekh kami Sayyid Muhammad bin Abbas Amaliki ulama besar yang dulu beliau di makam Mu'la di Mekkatul Mukarramah. Beliau ketika digusur ya, karena di sana kalau orang dimakamkan niki jarak 3 tahun 4 tahun niki dipindahkan niki tulang-tulang niki ke tempat yang lain karena mau diisi yang baru. Tapi subhanallah beliau niki ketika diungkah niki digali, subhanallah jasad beliau masih utuh niki, tidak ada apapun. Nggih, kenapa? Beliau termasuk dari keturunan daripada Sayyidina Hasan. Cucu Nabi besar Muhammad Sayyidina Hasan, terus makanya disebut Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Mungkin akhir Hasani dari Sayyidina Hasan.
ada Al-Husaini, berarti itu keturunan dari Sayyidina Husain. Makanya kita tanamkan dalam diri selalu mahabbah, cinta kepada Ahlul Bait, cinta juk keluarga Nabi besar Muhammad. Jangan sampai mencela. Seandainya jelek perbuatannya, lebih diam. Tak usah kita komen-komen macam-macam. Apa dia itu, ini apa ini, hati-hati. Rembuk sekali doa, mau ingat. Dulu pernah seorang ulama kiai di Sunan Ampel. Ni pas ketika dia mau ziarah, yaitu Raden Rahmatullah, Sunan Ampel itu Raden Rahmatullah. Makanya Raden itu luar biasa perhadirin. Dia dari kalimat radhiya. Raden itu orang yang sangat diridhoi oleh Allah. Artinya Raden ini kita. Nah, jadi beliau ketika ini ada kiai mau ziarah niki tiang ke Sunan Ampel niki mau terus arak dengan Ahlul Bait, mabuk teler. Ketika lewat gini-gini ini, apa kamu ini Ahlul Bait minum-minum keras kamu. Dia olok-olok niki tiang. Akhirnya telah ziarah, besoknya bermimpi. Kebetulan kiai niki dia malam bermimpi dengan Rasulullah, saking mahabbah yang dalam cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Bermimpi tiap malam. Tapi ketika dia omelin ini yang mabuk tadi Ahlul Bait niki, maka Rasulullah bermimpinya dalam keadaan yaltafit, menoleh Rasulullah. Maka seakan bertanya dalam, ya Rasulullah, kenapa engkau menoleh dariku, engkau berpaling dariku? Apa jawabnya? Kenapa engkau hina-hina Ahlul Bait keluargaku, hina pegawian nagu dendik, caci maki keturunanku, batin Nabi. Akhir marak lemat tuwis, langsung dia ziarah, dia cari Nabi niki Ahlul Bait niki dengan mabuk prema niki dia. Akhirnya langsung dia pegang tangan, dia cium tangannya. Ya kenapa gini? Cium tangan saya, bilang. Dia langsung minta maaf niki dia. Akhir gara-gara itu Ahlul Bait niki dia tobat pada Allah, maka dia jadi ulama besar di sana di Surabaya. Nggih, alhamdulillah. Makanya sama Gede Wahyu juga nyek bareng kuliah. Pernah ketemu dia nggih? Nah, pernah ketemu di kos-kosannya dulu pada Bajang like kan. Lagi pada Merari dia. Piris bini mungkin. Alhamdulillah nggih, tiang dua pligin sekali ada dua. Nggih, sampai di sini nggih, mudah-mudahan ada berkah manfaat nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa guru-guru masyayikh kami, ampunilah ibu bapak kami, ampunilah dosa nenek mami kami, ampunilah dosa keluarga kami, ampunilah dosa seluruh jamaah yang hadir di masjid ini ya Allah. Ampuni dosa salat jamaah di sepoyong ya Allah, baik sawah ninggal maupun masih hidup. Ampunilah dosa jamaah yang dari mana saja berada ikut duduk majlis taklim ya Allah. Berikan kebahagiaan keluarganya, muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat di mana saja berada. Ampuni dosanya Allah. Satukan kami, kumpulkan kami bersama Rasulullah di dalam surga Firdausmu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma wa anzil alina as-sakinah wal barakah wal khairat fid din wad dunya wal akhirah. Ya muhawwil al ahwal hawil halana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalau seperti sekali juk Hadratus Syekh Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Miki Al-Hasani, mudah-mudahan kita mendapat barokah beliau, mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Demikian tadi kajian Ramadan dari Tuan Guru Subugit Anwir. Alhamdulillah banyak sekali pencerahan-pencerahan di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dengan nilai-nilai ketakwaan terutama di bulan Ramadan ini. Sampai jumpa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.